bakal tahu karena lu gue kasih tahu. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa ya dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe-nya, like, comment, and share tentunya kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Oke teman-teman, di bakal tahu kali ini gue pengen kasih tahu ke kalian bagaimana caranya bayar pajak tahunan ya. Ini yang tahunan, bukan yang per 5 tahun. Jadi kali ini gue mau bayar pajak mobil gue. Ini gue menggunakan sistemnya drive-thru ya. Jadi gue nggak perlu turun dari mobil, dan yang lebih gue suka lagi tuh gue nggak pakai ribet-ribet harus fotokopi. Gitu teman-teman ya. Jadi apa aja yang kalian harus persiapkan? Itu yang pertama adalah BPKB asli, STNK asli, KTP asli, SIM ya. SIM-nya sesuai ya. Kalau kalian bayar pajak motor ya SIM C. Kalau untuk mobil ya kalian siapkan SIM A-nya. Terus dan juga jangan lupa kendaraannya mau dibayarkan pajak itu harus kita hadirkan langsung. Jadi kayak ini nih, ini mobil gue, mau gue bayar pajaknya ya gue bawa mobilnya langsung. Seperti itu. Oke, gimana prosesnya? Itu biasanya harusnya cepet banget ya. Langsung aja nih, kita lagi menuju Samsat Kebonanas. Oh ya teman-teman, sebelumnya nih gue ngelihat regulasi ya. Jadi gue pas tanggal 1 Maret itu gue nonton berita. Jadi di berita ini diterangkan bahwa mulai per tanggal 1 Maret ya 2022 untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor baik roda 2 dan roda 4 itu harus melampirkan keterangan sudah melunasi BPJS. Nah ini ya, sudah melunasi BPJS. Jadi ketika kalian ingin bayar pajak nih, mau drive-thru atau sistemnya yang sistem lama ya, ke loket, itu tetap sama. Kalian harus membawa persyaratan. Jadi ada persyaratan tambahan seperti yang tadi udah gue jelasin di awal ya. Kalian kan kalau misalkan ini seperti gue nih harus drive-thru ya, BPKB asli, STNK asli, KTP, SIM asli semua ya, nggak ada fotokopian, dan kendaraannya harus hadir. Tetapi dengan regulasi yang sekarang ini ada tambahan, yaitu harus membawa surat keterangan pelunasan atau sudah membayar BPJS. Seperti itu teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan ya, yang jadi polemik bagi diri gue nih pribadi, gue ini bukan pengguna BPJS. Gue ini nggak punya BPJS. So gimana nih gue mau bayar pajak? Apakah ntar gue ditolak atau enggak? Nah, simak nih video ini ya, buat kalian yang pengen bayar pajak dan bingung ya. Kalau kalian kemarin udah nonton beritanya mungkin di TV kayak gue ya kan, atau mungkin kalian udah ngeliat di sosmed, atau mungkin udah ngeliat di YouTube ya, bahwa ada beritanya harus menyertakan bukti pembayaran BPJS. Nah, ini gimana gitu ya bagi kita orang nih yang nggak menggunakan BPJS gitu ya. Gua masa harus bikin BPJS dulu baru bisa bayar pajak mobil gua? Menurut gua tuh nggak, ya aneh gitu ya. Terus kalau misalkan menurut gue, ini menurut pemandangan pribadi gue ya, menurut sudut pandang pribadi gue, kaitannya apa? Kalau asuransi kecelakaan is oke lah, kita namanya berkendara. Tapi ini kesehatan dikaitkan dengan pembayaran pajak ya, kok jadi kayak ngada-ngada menurut gue. Sorry ya, menurut gue ini pendapat gue. Tapi ini namanya kebijakan atau aturan dari pemerintah. Tapi gue pengen tahu gitu ya, solusinya gimana kalau buat kita orang ini yang nggak pakai BPJS gitu. Masa gue harus urus dulu kan, ngurus BPJS juga kan tahu sendiri ya, nggak gampang, nggak sehari bisa langsung jadi mungkin kan. Terus gimana nih kalau pajak gue jadi telat gara-gara gue harus bikin BPJS dulu gitu kan? Aneh gitu, menurut gue aneh. Nah ini kita akan menuju Samsat. So kalau nanti gue ditolak ketika gue membayar pajak, ya gue coba akan tanyakan kepada petugasnya. Kita coba tanyakan, apa kita bakal dapatkan jawaban dari petugasnya ya. Apakah nanti petugasnya akan menjelaskan kepada kita nih gimana regulasinya, gimana aturannya sih kalau kita nggak
punya BPJS, bukan nggak bayar ya, nggak punya gitu, karena nggak menggunakan gitu, nggak menggunakan BPJS gitu. Kan banyak nih orang-orang yang menggunakan asuransi misalkan, ya, atau enggak ya memang nggak menggunakan BPJS. Nah, ini gimana? Dan juga gue sempat baca-baca juga, ternyata bukan hanya untuk pembayaran pajak kendaraan ya, untuk jual beli rumah itu juga ya harus menyertakan juga. Jadi sekarang persyaratannya makin banyak ya. Ya, balik lagi kita lihat dulu nanti ya. Kita tuju Samsat di Kebun Nanas. Ini posisinya gua ini di Pondokopi ya, nggak terlalu jauh lah harusnya kalau nggak macet ya. Kita nggak perlu makan waktu yang lama untuk sampai di Samsat Kebun Nanas. Gue sih harapan gue mudah-mudahan nanti gue nggak ditolak ya, karena untuk ngurus-ngurus segala macam jujur aja ya, gue ini kan orang usaha. Jadi waktu gue sebenarnya tuh nggak bisa banyak-banyak untuk ngurus-ngurus yang lain sebenarnya, kalau yang nggak urgent banget, yang nggak penting banget. Apalagi tahu sendiri kalian ya, usaha semenjak pandemi ini juga ya cengap-cengap kita, jadi kita harus pinter-pinter atur strategi gitu. Dan emang gue paling males banget kalau harus ngurus BPJS, makanya gue nggak pernah mau pakai. Andai kan mungkin udah gampang ngurusnya juga tetap aja ya, selama pengalaman gue punya orang tua ya menggunakan Askes dulu ya, saya sekarang udah menjadi BPJS ya, regulasinya juga menurut gue terlalu ya, kalian tau lah gitu kayak gimana. Jadi menurut gue ya jaga kesehatan buat gue, dan alhamdulillahnya kondisi juga ya alhamdulillah selalu dalam keadaan yang baik. Andaikan sakit ya sakit-sakit masuk angin aja. Jadi kalau gue harus bikin BPJS ya gue gimana ya nggak kepake juga gitu. Aduh. Oke. Ini kita lagi di traffic light Duren Sawit. Kita akan menuju dan nanti semoga mudah-mudahan ya bisa nih gue bisa bayar pajak. Lagi kalau pendapat gue pribadi ya, kalau misalkan memang harus disertakan BPJS, makin akan menyuburkan sistem percaloan. Karena ya namanya calon nggak ada yang mungkin bisa dihapus, faktanya tetap masih ada. Jadi kalau bisa sih ya seperti sebelumnya aja lah pembayarannya. Toh kita mau ngasih uang ke negara gitu, kita kan ngasih pemasukan ke negara melalui pajak. Kenapa juga kesannya malah jadi dipersulit? Malah menurut pandangan pribadi saya akan menjadi kekhawatiran, malah jadi nanti mungkin aja nih jadi banyak nanti kendaraan-kendaraan yang bodong atau kendaraan yang pajaknya mati gitu. Mau ngurus BPJS dulu, mau ngurus perpanjangan STNK harus bayar BPJS dulu gitu kan. Loh, kan banyak juga ya orang-orang yang teman-teman kita yang kadang-kadang ya nggak kebayar juga BPJS-nya, terus bela-belain ngumpulin uang untuk bisa bayar pajak kendaraannya demi tertib lalu lintas, tapi ujung-ujungnya akhirnya sulit gitu. Akhirnya ya nanti ujung-ujungnya ya udahlah, ngapain dibayar pajaknya sekalian gitu. Itu yang kekhawatiran yang akan timbul gitu. Menurut saya pribadi ya, pandangan pribadi saya, itu yang akan timbul nanti akan seperti itu. Jadi tolong pemerintah yang seperti ini sebenarnya harusnya nggak usah lah, menurut pandangan pribadi saya. Lebih baik itu mungkin dikaji kembali aturan itu. Oke teman-teman, kita udah sampai nih ya di kantor Samsat Jakarta Timur. Jadi kita akan memutar ya, kita ambil kartis parkir dulu. Oke.
mengutari ya, mengutari kantor Samsat ini ya, karena posisinya drive-thru itu ada di bagian pintu keluar. Jadi kita memutar, kita putarin gedung Samsat Jakarta Timur. Oke. They love it when I turn up the bass. Jam 9.54 saya udah sampai di kantor Samsat Jakarta Timur, dan ini kondisinya ramai banget. Oke, kita sambil siapin aja persyaratannya. Ini BPKB udah siapin, terus SIM A tentunya ya teman-teman ya. Ini SIM A. Oke. Terus STNK asli dan SIM ya. SIM KTP. Tadi SIM udah. Tentunya sama uang ya. Jangan lupa uangnya. Jadi ini ya teman-teman ya. BPKB asli, KTP asli, STNK-nya asli, dan juga SIM sesuai dengan yang kendaraan yang kita mau proses, dan kendaraannya juga kita hadirkan. Untuk mobil saya ini pajaknya, saya ini menggunakan Only Terios 2018 tipe R Deluxe ya, tipe tertingginya dari Daihatsu Terios. Ini pajak saya di sini tertera 5.051.800, 5.051.800. Kelihatan nggak? Mungkin teman-teman yang mempunyai mobil yang sama ya, Terios tipe R Deluxe tahun 2018, kok bingung ya, pajak saya kok lebih mahal, atau malah ada yang lebih mahal dari saya. Jadi ini saya mobil kedua ya, saya kena progresif. Saya masih punya satu mobil lagi ya. Jadi ini mobil kedua yang ada di kakak ya. Satu lagi mobil ibu saya, atas nama ibu saya. Tapi ini kan sekarang untuk progresif sekarang yang dikenakan adalah per kakak. Saya masih satu kakak sama orang tua. Jadi ini mobil kedua, kena progresifnya 1 juta guys. Ya, padahal nih kalau saya pengen nambah mobil satu lagi, 1 juta lagi progresifnya, apa jadi 2 juta ya untuk mobil yang ketiga. Karena progresifnya itu ternyata 1 juta satu mobilnya, ada satu mobilnya 1 juta. Aduh, berat banget ini. Ya, progresifnya besar. Jadi kalau saya mau beli mobil lagi nih bisa 2 juta progresifnya. Dulu sih 500.000 ya pertama-tama. Yang mobil ini saya kena 1 juta progresifnya. Nah ini kita udah mulai masuk, kita muter. Ini bagian cek fisik ya teman-teman ya. Tadi ada loket cek fisik. Kalau teman-teman yang ngurus 5 tahunan, tadi bisa dilihat yang di sebelah kanan itu pengurusan untuk esek-esek ya, esek-esek nomor kendaraan. Dan ini untuk mobil ada di posisi di luar, dekat loket keluar. Oke, sorry, dekat pintu keluar. Tarap, dan ternyata drive-thru-nya tidak buka. Waduh. Pak, coba kita tanya petugas ya. Kita muter. Tadi dicuekin. Oke, kita muter ya. Coba muter dulu ya, cari petugas. Mantap. Nggak bisa drive-thru. Aduh, sayang banget ya. Saya jujur aja, kalau nggak drive-thru males banget tuh ngurusnya. Nah, di dalam repot, harus fotokopi. Ini untuk 5 tahunan aja juga, aduh, terpaksa ya, karena nggak bisa di drive-thru. Apa ini yang membuat drive-thru-nya nggak bisa?
guys. Tadi nggak sempat kebaca tuh tulisannya, udah pudar. Nah, sekalian nih saya jelasin lagi, tadi ya udah sempat lewat posisinya. Tadi yang saya jelaskan, jadi ini kita kan memutar gedung dari Samsat. Nah, di depan sini nih, yang pertama ini ada di depan sini gedung untuk mengurus pajak 5 tahunan ya. Jadi loket pendaftaran untuk pajak 5 tahunan. Bentar, ada di depan. Itu kita agak pelan. Nah, ini untuk cek fisik ya. Jadi kalian kalau mau ngurus yang 5 tahunan, kalian harus cek fisik dulu di sini. Untuk motor sebelah kiri ini cek fisiknya. Untuk mobil sebelah kanan tuh bisa kalian perhatikan, di sebelah kanan ada tulisannya cek fisik mobil. Sebelah kiri cek fisik motor. Oke. Tuh, kita muter lagi. Mana? Kita cari petugas. Cari informasi. Bisa nggak di kanan? Bisa. Kita putar, tadi ada petugas di kanan tuh yang ngatur-ngatur. Lebih baik kita tanya. Pak, izin Pak nanya Pak. Ini untuk drive-thru-nya tutup. tutup sampai Ya. kapan Pak? Besok kayaknya udah nggak buka lagi nih. Nggak tahu dia kadang buka, kadang tutup, kadang buka, kadang tutup. Jadi nggak ada jadwal pastinya. Pastinya Bapak pagi ke sini. Jam Pagi. 7:30 nyampe sini. Besok gitu. Itu pasti. Buka pasti. Soalnya kita kan ganjil-ganjil di depan ada razia. Pokoknya Nah, pagi itu selalu buka. ini mohon maaf Pak. Ini kan kemarin saya ngeliat berita emang harus pakai ini ya. Lampiran pembayaran BPJS. Saya kurang tahu kalau itu Pak. Kurang tahu ya. Tanya sama polisinya dulu. Iya benar. Jadi kalau Harus ke dalam ya. aduan ya. Makasih banyak ya Pak ya. Bangga. Yuk. Jadi drive-thru-nya sekarang buka, sekarang kagak. Nah, lo bisa begitu ya. Oke, coba kita cari-cari informasi dulu. Jadi keterangan tukang parkirnya dari bapak-bapak yang tadi jelas ke saya itu ya, ke gua analisa aja ya, gua cerna dengan pemahaman yang gua terima yang dari gua simak dari bapaknya. Datang aja pagi-pagi ya, kalau kalian dengar tadi datang aja pagi-pagi, berarti itu tadi kan dibilang kadang buka kadang enggak. Jadi mungkin mah bukanya kalau rame atau lagi ada pagi buka, terus kalau sepi siangan dikit tutup, begitu mungkin ya. Coba nih bapaknya ada lagi di depan kita tanya lagi, tadi ada lupa. Pak, maaf Pak, kalau drive-thru selain di sini di mana lagi Pak? Drive-thru nggak ada Mas. Sini doang. Di sini doang, kalau nggak di PGC Samsat keliling sama kayak di sini. Oh iya, makasih ya Pak. Oke, berarti di Samsat keliling PGC. Wow. Sayang banget ya, nah, teman-teman ya. Ada fasilitasnya, ada sarananya, tapi kok nggak digunakan. Tidak. Drive-thru-nya nggak buka ya Mbak? Ya? Drive-thru-nya? Iya, kalau udah agak siangan udah error lagi dia. Jadi harus pagi-pagi banget. Iya, jam 7:30. Oh gitu. Makasih ya. Berarti dari pagi buka? Pagi udah buka. Oh gitu. Makasih Terima Mbak. kasih. Iya, sama-sama. Aduh, Mbaknya cakep. Aduh. Gue pengalaman gue gini. Dulu itu gue pagi ke sini, itu antrinya ampun. Ya. Makanya gue datangnya agak siang, jam 9. Terus sampai sini gue cuma 15 menit doang gitu. Ternyata tutup drive-thru-nya. Bapak polisinya nih kena mental. Sepi. Jadi sepi dikit dah, sejam doang kali, sejam 2 jam tutup. Jadi kan sejam ya, tadi jam 7 gue sampai sini jam 9. Tutup. Oke. Aduh. Oke, ini hari Rabu. Nanti lanjut deh ya, kita lanjut hari Jumat. Jumat pagi-pagi banget, Jumat gua jalan ke Samsat, ke bawah nanas lagi. Gua nggak mau nyerah karena kebetulan pajak gua paling telat itu tanggal 27 Maret. Jadi gua masih punya banyak waktu. Aduh, gua aduh gimana ya, geli sendiri jadinya. Iyalah,
Gimana sih Bapak polisi? Ya Allah Pak, kasihan nih Pak yang jauh Pak. Ya jauh ya, dekat padahal. Ya maksudnya yang jauh-jauh. Ya kita kan namanya masyarakat, aduh sangat terbantu dengan fasilitasnya drive-thru itu ya, seperti model-model. BPKB asli, STNK asli, KTP asli ya, ada SIM juga asli, kendaraannya juga harus dihadirkan, dan juga harus orang yang atas nama kendaraan itu tersebut. Jadi tidak disebutkan ada persyaratan BPJS ya. Jadi saya ulang lagi, ini tadi pengumuman barusan nih, kita mau mulai nih drive-thru-nya. Jadi yang pertama itu adalah jadi yang pertama itu adalah BPKB asli, STNK asli, KTP asli ya, kendaraan yang ingin dibayar pajaknya dihadirkan, dan yang kelima tadi itu adalah orang atas nama kendaraan itu ya, jadi tidak bisa diwakilkan dan tidak ada menyinggung soal persyaratan BPJS ya. Tadi pengumumannya, dan ini kita akan segera mulai, kita lihat. Oke. Jadi tidak bisa diwakilkan ya teman-teman ya. Selain BPKB asli, STNK asli ya, KTP asli, kendaraan yang ingin dibayarkan pajaknya juga harus dihadirkan, dan orang pemilik kendaraan yang atas namanya. Jadi kalau kita beli mobil atau motor second terus kita pinjam KTP-nya, kita juga nggak bisa ya ngurus, karena harus yang ngurus itu yang atas nama dari KTP-nya. Oke, ini kita udah bergerak, udah mulai ya. Mobil Avanza paling depan sudah on proses, lalu Mazda dan kita ya. Dan di belakang ada satu mobil lagi, mobil Xenia putih di belakang. Jadi ini kita cuma berempat ya. BPKB asli, STNK asli, KTP asli, kendaraannya yang dibayarkan dihadirkan, dan yang ngurus orang yang atas nama kendaraan itu. Oke, ini gua sendiri ya, mobil ini atas nama gua, jadi bisa ya teman-teman. Misalkan
punya orang tua gitu, ngurusin mobil orang tua, oh cepet banget ya tuh, yang Avanza udah selesai. Kalau ngurusin orang tua misalkan punya mobil bokap atau motor bokap, waduh nggak bisa, harus yang atas namanya. Ini lihat prosesnya ya, berapa lama mas dari depan. Kita akan hitung ya menggunakan stopwatch, nanti pas gitu on proses saya. Oke, ini 0 ya, berapa lama kita akan on proses untuk mobil saya. Ini mobil depan kurang lebih udah 3 menit. Oke, mobil depan udah selesai. Sekarang kita akan on proses. Lagi Pak, Nanda Noviardi Pak. Iya betul. Cash. Kalau 5 tahun nggak bisa di sini ya Pak? Oh gitu. KTP masih ya Pak ya? Masih Pak. Pagi. Baik Pak. Ini sampai jam berapa ya Pak? Oh gitu. Kemarin Rabu lagi ada gangguan. Saya udah kesini tutup jam 9. Bentar, 4 juta? Iya. $800. Iya.
Oke. Makasih ya, Pak. Oke, ini udah selesai ya. Oke, kita coba minggir dulu, terus kita mau cek dulu STNK-nya udah selesai nih. Pembeliannya. Oke, kayaknya kita cari parkiran aja dulu ya, biar enak ceknya. Hasilnya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Pajaknya sudah turun atau berkurang karena memang kendaraan itu menyusut ya. Jadi kendaraan itu menyusut, tidak terus-terusan segitu habisnya. Ini kita cari parkiran dulu biar saya jelaskan. Alhamdulillah ternyata nggak pakai persyaratan lunas BPJS ya. Aduh, jadi itu nggak ngerti itu beritanya ya. Berita tersebut gimana tuh pertanggungjawabannya ya? Saya nonton di TV ya. Oke. Nih, oke udah jadi ya. Ini lembar pengesahan untuk tahunan. Dan ini pajak saya. Saya tahun besok udah harus ganti kaleng. Jadi nggak bisa sistem drive-thru lagi ya. Untuk yang 5 tahunnya tadi seperti Bapak polisi jelaskan, Bapaknya ngasih keterangan bahwa untuk yang 5 tahunan tidak cetak STNK baru di sana. Tuh, jadi kita harus ke dalam, urus semua di dalam. Oke, nih pajak gue udah berkurang. Jadi sekarang 4.815.500 ya. Jadi lihat ya, 4.815.500 ya. Tuh, jadi ada penyusutan. Tiap tahunnya harusnya ada penyusutan karena kendaraan itu kan pasti ada penyusutan ya. Makanya mobil itu kalau second itu ya lebih murah karena penyusutan barang. Oke teman-teman ya, kita lihat nih waktunya tadi ya. Cuma 2 menit 38 detik. Tuh. Bisa dilihat di sini 2 menit ya 38 detik. Jadi nggak sampai 5 menit loh ya, ekspres banget kalau drive-thru. Tuh, cepet banget ya. Jadi prosesnya buat kalian yang butuh cepet, ya ini drive-thru, nggak usah pakai calo-caloan tuh, ya, bisa langsung. Tapi untuk yang 5 tahunan, kalian harus tetap urus sendiri di dalam. Prosesnya lumayan panjang juga di dalam, ya, ngurus-ngurusnya. Oke, alhamdulillah kekhawatiran kita terjawab semua ya. Ternyata itu belum berlaku atau entah gimana, nggak ngerti. Tapi emang nggak usah berlaku. Masa mau ngasih uang ke negara melalui pajak dipersulit? Itu ya. Oke teman-teman, kita akan jalan pulang. Oke teman-teman ya, tadi proses cepet banget ya, udah selesai 2 menit 38 detik. Sebelum kalian pulang coba cek lagi STNK-nya udah sesuai apa belum, namanya, ya kan? Oke, namanya ini udah bener atau belum? Oke, ya nggak ada yang salah ya, semua udah dicek. Jangan lupa ya, dicek kembali tadi ya yang diserahkan BPKB kalian atas nama kalian ya. Jadi setelah pembayaran tadi kan cepet tuh 2 menit 38 detik 2 menit 38 detik. Nah terus kalian kan dikembalikan semua berkasnya. Kalian lebih baik ke pinggir dulu, cek udah lengkap belum yang dikembalikan tadi, seperti BPKB, STNK, KTP, dan SIM ya. Oke, setelah semuanya selesai dan ini sudah apa namanya, sudah kalian cek semua data-datanya ya, sudah tidak ada yang salah,
keterangan nama di STNK-nya, dan BPKB, STNK, KTP, SIM-nya udah dicek juga, udah dikembalikan. Artinya kita udah prepare pulang ya. Tetap istilahnya kalian tuh tetap harus teliti ya. Setelah bayar pajak, setelah dikembalikan BPKB-nya, STNK-nya, SIM, KTP-nya dicek lagi. Terus juga STNK yang barunya tadi itu, yang tahunannya dicek lagi apakah sudah sesuai atau ada kesalahan. Kalau ada kesalahan kalian bisa balik lagi, nanti tanyakan ke bapak polisinya. Yuk. Terima kasih. Mbaknya yang kemarin tuh. Oke bro, kita balik nih, udah selesai ya. Segitu mudahnya, cepatnya kalau drive-thru ya. Tadi ingat ya, ada 5 tadi kalau menurut keterangan bapak polisinya melalui pengeras suara ya. Mungkin tadi nggak terlalu kedengaran di mobil ya, memang suaranya agak kecil dan dia arahnya ke sana, berlawanan dari mobil kita, nggak ke arah mobil kita. Jadi yang pertama adalah BPKB-nya harus asli, STNK-nya harus asli ya, KTP-nya harus asli, kendaraannya harus dihadirkan. Dan yang kelima adalah yang mengurus harus atas nama kendaraan itu, jadi nggak bisa diwakilkan. Jadi buat kalian ya yang mungkin punya orang tua gitu, punya bapak, punya ibu di rumah ya, punya ayah, bunda, mau ngurusin kendaraannya ya, baik roda 2 maupun roda 4, itu tidak bisa ya, harus si atas nama. Kalau dulu sih seingat saya pernah perpanjang motor bapak saya bawa fotokopi KK ya, fotokopi KK. Tapi tadi keterangan dari bapak polisinya ketika ingin buka tadi melalui pengeras suara sudah tidak, jadi harus si atas namanya. Terus buat kalian lagi nih yang bingung, yang masih bingung karena melihat, menonton atau menyaksikan berita ya, seperti saya waktu itu tanggal 1 saya nonton berita di TV. Jadi katanya untuk pembayaran pajak kendaraan dan jual beli tanah itu harus melampirkan pembayaran BPJS. Nah kan jadi ada kekhawatiran nih di masyarakat, karena nggak semua masyarakat Indonesia menggunakan fasilitas BPJS seperti saya ini kan, jadi bingung gitu kan. Nah sekarang udah terjawab ya, untuk pajak mobil tidak menggunakan, atau motor juga sama ya, untuk pajak kendaraan. Nah, tadi saya ngurus tidak ada dimintai keterangan BPJS ya. Saya juga tadi nggak nanya karena bukan apa ya, makanya bapaknya kayak lupa terjadi inget. Tapi udah gitu baru tanya, oh iya ya gitu, enggak. Jadi saya udah ngapain itu nanya, bapaknya juga nggak minta gitu kan. Jadi saya nggak nanya tadi, tapi ini jadi ini bisa menjawab ya. Jadi pembayaran pajak kendaraan ini tidak menggunakan ya, tidak menggunakan lampiran pembayaran BPJS. Jadi buat teman-teman langsung deh tuh yang mau ngurus, mungkin regulasinya belum sampai ya, mungkin surat keputusan untuk atau surat perintah tugas atau surat pelaksanaan di lapangannya belum, mungkin itu kebijakannya belum sampai ya. Jadi buat kalian langsung deh segera yang mau bayar pajaknya dibayar, kalau kalian emang nggak punya BPJS seperti saya. Ya itu teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat buat kalian ya yang gundah gulana kemarin dengan pemberitaan itu. Oh iya sih, oh iya gitu. Jadi udah kejawab di video ini untuk pembayaran pajak kendaraan
tidak melampirkan pembayaran BPJS. Jadi seperti biasa aja, seperti sebelum-sebelumnya. Gitu teman-teman ya. Oke, mungkin gua akhirin video gue kali ini ya. Semoga video gue kali ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan bosan-bosan ya, dukung terus channel ini. Klik tombol like-nya dan share kepada teman-teman kalian ya. Oke, kita akan ketemu lagi di next video di Bakal Tahu. Karena lu gue kasih tahu. Oke, bye.